Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penggunaan ilmu balaghah di dalam Al-Quran adalah tasbih. Tasbih merupakan salah satu bagian terpenting dari ilmu bayan. Ahmad Hashimi dalam kitab Jawahirul Balaghah fi Ma'ani wal Bayani wal Badi' menyebutkan bahwa tasbih adalah upaya menyamakan suatu hal dengan hal lainnya agar mudah dipahami. Tasbih memiliki 4 rukun, yaitu musyabbah atau sesuatu yang diserupakan, musyabbah bi, sesuatu yang sifatnya dijadikan sebagai perbandingan, wajhus syabah atau sifat yang menjadi penyatu di antara keduanya, dan yang keempat adalah perangkat kata atau disebut sebagai adatut tasbih. Misalnya kata mislu, ka'anna, ka, dan ka'annama. Tujuan tasbih di dalam Al-Quran adalah pertama, untuk menjelaskan sifat dan keadaan. Kedua, untuk memperjelas makna. Ketiga, memberikan gambaran atau ilustrasi. Dan keempat, untuk membangkitkan sisi rasa, perasaan, dan emosi dari pembaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang secara jelas menyebutkan adatut tasbih, ada pula yang tidak. Tasbih dalam Al-Quran yang secara jelas menggunakan perangkat tasbih yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Artinya, seakan-akan mereka itu permata, yakut, dan marjan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menggambarkan tentang bidadari-bidadari surga yang memiliki kecantikan dan keindahan yang luar biasa, sehingga sangat cemerlang dan digambarkan seperti yakut dan marjan. Contoh lain dalam surat Al-Qamar ayat 7 yang berbunyi, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir, yang artinya pandangan mereka tertunduk, mereka keluar berhamburan dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini menggambarkan tentang keadaan manusia yang dibangkitkan dari kubur pada hari hisab di akhirat. Saat itu malaikat-malaikat menyeru dan menggiring manusia ke tempat hisab atau padang mahsyar. Banyak yang ketika itu dalam keadaan bingung hingga kondisi manusia digambarkan seperti belalang yang menyebar berterbangan di udara. Nah, adapun contoh tasbih yang tidak menggunakan perangkat kata tasbih, misalnya wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak, terdapat dalam surat An-Naba ayat 7. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir menjelaskan, kata autada berarti pasak, paku, atau akar bagi bumi. Penemuan ilmiah modern telah membuktikan bahwa gunung-gunung memang memiliki akar yang sangat dalam menghujam ke perut bumi dan menancap kuat, sehingga membuat tanah bumi menjadi stabil. Dan ini digambarkan oleh Al-Quran dengan menggunakan tasbih, pasak, atau paku.